Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi dalam Islam bukan sekadar soal perdagangan atau keuntungan, tetapi juga soal tanggung jawab, keadilan, dan keberkahan. Empat mazhab besar yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki memberikan pandangan yang kaya tentang bagaimana syariat mengatur muamalah, menghindari riba, dan mendorong kesejahteraan bersama. Di tengah tantangan ekonomi modern, pemikiran para imam besar ini tetap relevan sebagai solusi bagi sistem yang lebih adil. Mari kita telusuri bersama bagaimana ekonomi Islam dipahami melalui lensa empat mazhab. Pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagai salah satu imam mazhab dalam Islam memiliki pandangan yang khas dan berbeda dalam beberapa aspek ekonomi Islam. Pemikirannya mencakup berbagai konsep, termasuk wakaf, syirkah, dan mudharabah, serta bagaimana hal-hal ini berinteraksi dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Syafi'i yang pertama yaitu wakaf tradisional dan produktif. Imam Syafi'i sering dipandang sebagai pelopor dalam pengembangan wakaf tradisional. Namun, ia juga menghidupkan konsep wakaf dirham dan dinar yang dapat disamakan dengan wakaf ekonomi produktif. Dalam penjelasannya, seperti yang diungkapkan oleh Al-Mawardi, Imam Syafi'i menunjukkan bahwa wakaf tidak harus dibatasi pada aset tetap saja, tetapi juga dapat mencakup uang yang digunakan untuk tujuan produktif. Hal ini menandakan bahwa beliau mendukung penggunaan wakaf sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Syafi'i yang kedua, konsep syirkah. Dalam hal syirkah atau kemitraan, pandangan Imam Syafi'i berbeda dengan beberapa imam mazhab lainnya. Ia menekankan bahwa dalam syirkah inan, di mana modal dari masing-masing pihak sama pembagian keuntungan harus dilakukan tanpa ditentukan sebelumnya. Jika pembagian keuntungan tidak sama, maka syirkah tersebut dianggap rusak atau batal. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam kemitraan bisnis. Sebaliknya, Imam Hanafi memperbolehkan pembagian keuntungan yang tidak sama meskipun modal masing-masing pihak sama, asalkan telah disepakati sebelumnya. Menurut Imam Hanafi, pembagian keuntungan yang dapat didasarkan pada berbagai faktor seperti masa kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak, bukan hanya pada modal yang disetor. Pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Syafi'i yang ketiga yaitu wakaf mudharabah. Dalam konteks wakaf mudharabah, terdapat perbedaan pendapat antara para imam mazhab. Imam Syafi'i bersama Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa tidak diperbolehkan adanya batasan waktu dalam kerjasama mudharabah, karena tujuan utama dari mudharabah adalah untuk memperoleh keuntungan secara berkelanjutan. Mereka berargumen bahwa waktu yang singkat akan menghilangkan esensi dari kerjasama tersebut. Sebaliknya, Imam Hanafi mengizinkan adanya perjanjian kerjasama mudharabah dengan jangka waktu tertentu. Menurut pendapatnya, pemilik modal memiliki hak untuk menghentikan atau membatalkan perjanjian kapan saja jika diperlukan. Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Imam Syafi'i menunjukkan pendekatan yang pragmatis dan inovatif terhadap isu-isu ekonomi dalam Islam. Ia mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan, serta mendorong penggunaan wakaf sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi Islam yang relevan dengan konteks sosial dan ekonomi masa kini. Pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Hanafi. Pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Hanafi tidak jauh berbeda dengan pemikiran Imam Syafi'i. Dalam pemikirannya, beliau membahas tentang akad salam, murabahah, zakat, dan muzara'ah. Imam Hanafi berpendapat bahwa akad salam dan murabahah harus dilaksanakan dengan jelas. Dalam akad salam, hal-hal seperti jenis barang, kualitas, dan kuantitasnya harus diungkapkan dengan detail. Selain itu, barang harus tersedia di pasar selama waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Sedangkan dalam akad murabahah, Imam Hanafi menetapkan kebijakan persentase kenaikan harga yang didasarkan atas kesepakatan penjual dan pembeli. Di sisi lain, Imam Hanafi sangat perhatian pada orang-orang lemah. Imam Hanafi tidak membebaskan perhiasan dari zakat dan membebaskan kewajiban membayar zakat bagi pemilik harta yang dililit utang. Beliau juga tidak memperbolehkan pembagian hasil panen atau muzara'ah dari penggarap kepada pemilik tanah dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apapun. Hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya orang lemah. Pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Hambali.
Pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Hambali berfokus pada kemaslahatan masyarakat. Menurut beliau, maslahah merujuk pada pertimbangan manfaat dan kebaikan dalam mengambil keputusan. Maslahah sangatlah penting, tetapi harus selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Imam Hambali juga menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi jual-beli, termasuk adanya khiyar bagi kedua belah pihak, untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jika ada ketidakpuasan. Selain itu, dalam pandangannya, Imam Hambali menunjukkan komitmen terhadap keadilan dalam transaksi ekonomi dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, seperti melarang riba dan monopoli pasar. Beliau juga mendorong penerapan sistem ekonomi yang sepenuhnya sesuai dengan syariah, termasuk dalam hal pajak dan distribusi kekayaan. Dia percaya bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan sosial dan ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Maliki. Mazhab Maliki dipelopori oleh Imam Malik. Ia menekankan pentingnya keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Menurutnya, uang yang berfungsi sebagai pengukur nilai dan alat tukar tidak akan mengakibatkan riba. Bahkan, kelebihan tersebut diakui sebagai kedermawanan yang tidak membutuhkan kompensasi dalam jumlah tertentu. Ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki berfokus pada distribusi kekayaan yang adil. Dengan memahami 4 mazhab ini, kita dapat lebih baik menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap mazhab memiliki kontribusi unik dalam membentuk ekonomi Islam yang seimbang dan adil. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.